warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, jamaah majelis ilmu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan berupa nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul dalam majelis ilmu, sekaligus kembali menyapa pemirsa Sinpo TV dalam acara Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk! Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ngopi yuk! Oh, masih pada fokus ternyata, alhamdulillah ya. Ibu-ibu bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Pada pagi hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, yakni koreksi diri atau introspeksi diri. Bisa juga disebut muhasabah diri. Ini sesuatu yang kelihatannya mudah, namun biasanya kita lebih mudah untuk mengoreksi orang lain dibandingkan mengoreksi diri sendiri. Nah, nanti materinya akan langsung disampaikan oleh Pak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sehat. Semangat ya Pak Ustadz ya. Harus semangat. Harus semangat. Ini pagi hari ini kita akan membahas tema terkait dengan koreksi diri. Ini bagaimana mengoreksi diri sendiri. Kayaknya mudah tapi cukup sulit juga. Baik Pak Ustadz, mungkin langsung saja kita akan mendengarkan materi terkait dengan koreksi diri, introspeksi diri dan juga muhasabah diri yang langsung disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga kita semuanya selalu diberkahi oleh Allah dalam kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema obrolan kita pagi ini yaitu koreksi diri. Bahasa kerennya introspeksi diri. Bahasa keagamaannya muhasabah.
Bahasa gampangnya koreksi diri itu kita beli cermin kemudian kita melotot di situ. Oh, orang ini loh. Orang ini bagaimana kesehariannya. Cuma sayang memang tadi Mas Arif bilang lebih gampang kita itu ngoreksi orang daripada ngoreksi diri sendiri. Kita punya kaca itu, kita punya cermin itu lebih sering kita arahkan ke orang daripada diarahkan ke diri sendiri. Betapa mudahnya kita menilai orang tapi sulit menilai diri sendiri. Dan itu yes, umumnya kita ya memang begitu. Makalah dari sahabat Abdullah bin Umar atau dikenal dengan Ibnu Umar. Beliau mengatakan begini, hasibu anfusakum. Koreksi dirimu. Tidak hasibu ghairakum, tidak, tapi hasibu anfusakum. Koreksi dirimu. Artinya Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah mengatakan bahwa orang yang sukses itu, orang yang berhasil itu, orang yang enggak lupa untuk selalu koreksi, atau bahasa orang kerjanya evaluasi. Film itu sebelum tayang pasti melewati banyak editing ya, diedit, habis diedit kalau suaranya kurang bagus didubbing ya. Begitu nanti sudah semuanya sutradara bilang oke, baru tayang. Begitupun dalam kehidupan kita, hendaknya kita sering mengedit sesuatu yang salah, maka kita butuh yang namanya koreksi itu. Koreksi itu bisa datang dari diri sendiri, bisa jadi dari orang lain. Maka sangat bersyukur kalau seandainya ada orang yang mau ngoreksi kita. Cuma watak kita itu kalau ada orang yang ngoreksi kita, dikirainnya mah benci sama kita. Misal kita dalam keseharian kita itu kita gampang banget sensi apa Bu? Sensitif, baperan, gampang marah. Ada orang ngobrol berdua, kita di sini dikiranya mau ngomongin kita, padahal mau ya enggak, dia ngobrol cuma berdua. Kemudian kita marah-marah. Lah kemudian ada yang Bu ya umur udah segitu, tensinya diturunin, sensinya diturunin, jangan ketinggian, ntar darah tinggi. Lu sirik aja sama gua. Nah, biasanya umumnya kita itu kalau kekurangan kita disampaikan oleh orang lain, kita marah. Padahal orang yang mau ngoreksi kita, itulah aslinya orang yang sayang dan peduli pada kita. Orang yang cuek, bodoh amat lah dia mau apa. Lah itu sebetulnya mereka yang gak sayang dengan kita. Makanya kita harus bisa berterima kasih kalau seandainya ada orang yang mau ngoreksi kita. Lah yang kedua, koreksi itu bisa datang dari diri sendiri. Lah ini kadang memang berat Bu, berat. Karena kita ngerasanya kita ini hebat. Kayaknya orang sini yang paling hebat saya, mana ada yang lain datang jam 10 baru datang, saya dari jam 6. Orang sini mah apa, baca Iqra 2 aja ketukar-tukar, saya dong juz 30. Anas. Kita ini merasanya kayaknya nggak ada yang salah, makanya kita ini jarang-jarang untuk mau ngoreksi diri. Itu calon orang gagal. Orang yang sukses itu orang yang berterima kasih ketika ada yang mengkoreksi, dan orang yang pinter mengkoreksi diri sendiri. Hasibu anfusakum, koreksi dirimu sendiri. Insya Allah nanti dilanjut di segmen berikutnya. Baik Pak Ustadz, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Pemirsa Senpo TV dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk.
Seperti biasa di segmen kali ini kita akan berikan kesempatan untuk ibu-ibu yang ingin bertanya langsung kepada Pak Ustadz terkait tema yang kita bahas di pagi hari ini, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Liana dari Majelis Taklim Al-Muhajirin, Bekasi. Izin bertanya Pak Ustadz, untuk apa kita musahabah diri setiap yang kita kerjakan? Mohon penjelasannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Liana. Selanjutnya kami persilahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, nama saya Ibu Lantia dari Villa Mahkota. Apakah maksud dari muhasabah diri atas nikmat Allah? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu yang sudah bertanya, ini akan langsung dijawab oleh Pak Ustadz. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, pertanyaan pertama, untuk apa sih muhasabah itu? Ya. Dari setiap yang kita lakukan, untuk apa sih muhasabah? Muhasabah itu kan evaluasi, koreksi. Harusnya lah dari setiap yang kita lakukan itu ada evaluasi, Bu. Evaluasi itu koreksi. Kira-kira yang kita lakukan ini sudah pas apa belum? Kalau memang sudah pas, kita tingkatkan lagi. Kalau ada yang kurang, nah dibenerin, dibetulin. Makanya tadi di segmen yang pertama saya bilang, orang-orang yang calon sukses itu orang yang sering mengkoreksi, orang yang sering mengevaluasi. Dalam setiap hari kita sholat, kita yang ibadah-ibadah tertentu yang lain, atau mungkinlah dalam dunia keseharian kita, apalagi mungkin ibu yang ada yang pengusaha, misalnya pengusaha catering gitu ya, nah, umpama, kebetulan Bu ya, pengusaha catering umpama, lah cateringnya itu akan maju kalau sering dievaluasi. Mengevaluasinya itu ya sering bertanya ke konsumen, gimana Bu masakan saya? Oh udah pas yang ini, cuma kurang ini loh, coba deh ditambahin. Tapi kalau orang itu nggak pernah mau evaluasi, ya udah selesai, nggak ada perbaikan. Itu dari sisi keduniaan kita. Dari akhirat ya sama. Kalau nggak ada evaluasi, nggak ada perbaikan. Di makalah sahabat Abdullah bin Umar tadi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalau kita mau ngoreksi sekarang, itu ada kesempatan untuk perbaikan. Tapi kalau kita nggak mau koreksi sekarang, nanti keburu yang ngoreksi mungkar nakir, keburu yang ngoreksi rokib atid, nggak ada perbaikan, nggak ada waktu untuk perbaikan. Wes kalau salah centang coret neraka, bener surga itu nanti. Tapi kalau sekarang masih ada waktu, kalau mau evaluasi, kalau mau koreksi dari setiap yang kita lakukan. Terus yang kedua, apa maksud sih muhasabah dari nikmat yang diberikan oleh Allah? Nikmat Allah ini kan banyak banget ya, dari ujung pala sampai ujung kaki. Lah nikmat Allah ini kan enggak selamanya ada di kita, enggak selamanya. Ya mungkin tangan ya akan insya Allah akan masih ada, tapi kan fungsinya makin berkurang. Dulu mungkin bisa ngangkat sekian puluh kilo kuat, nanti jangankan 10 kilo, buat ngangkat gayung aja nggak kuat. Lah iya kalau udah masih ada tangannya, tapi buat ngangkat gayung nggak kuat. Mata masih ada, cuman buat ngelihat itu perlu begini-begini loh. Siapa sih? Udah pakai kacamata nggak kelihatan, dikucek-kucek makin gelap. Lah iya, kuping. Ini kupingnya masih ada, kuping masih ada. Sekarang masih bisa berfungsi, orang ngomong bisik-bisik aja kedengeran. Lah suatu saat nanti diteriakin aja, hah? Apa sih? Lah iya, apa sih?
Lah, koreksi atau muhasabah nikmat, bahwa nikmat Allah mungkin saat ini masih ada di kita, tapi suatu saat kan diambil. Nah, mumpung masih ada, kita muhasabah, ya Allah, tangan ini sudah saya gunakan untuk apa saja. Mata, mulut, telinga, kaki, macam-macam sudah saya gunakan untuk apa saja. Kira-kira nanti kalau dihisap tangan ini lebih banyak menghasilkan atau memproduksi pahala atau memproduksi dosa. Kira-kira Bu, kan Ibu yang paling tahu diri sendiri kan ya. Badan kita ini dari ujung atas sampai ujung bawah sampai hari ini kira-kira lebih banyakan nabung dosa apa nabung pahala? Sombong amat. Kata Bang Mandra kan gitu ya, sombong amat. Giliran ngomong banyak dosa, pesimis amat. Lah iya, ketika optimis dibilang sombong. Ketika merendah dibilang pesimis. Lah terus gimana? Ya itu hanya jawaban bercanda. Yang paling tahu kita. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, koreksi nikmat itu artinya bahwa nikmat Allah itu dikaruniakan kepada kita untuk dimanfaatkan. Lah, kemanfaatannya itu sampai sekarang kira-kira sudah sejauh mana? Keberadaan kita di masyarakat ini kira-kira membawa manfaat atau madharat? Keberadaan kita di masyarakat ini kira-kira kalau kita ada orang seneng apa senep? Ketika kita ada, orang-orang itu seneng apa senep? Tahu senep nggak Bu? Lah kalau kira-kira kok keberadaan kita banyak orang yang senep, kira-kira itu kita termasuk orang baik apa orang baik? Senep itu tahu nggak senep? Orang ngerti keprimen oh. Senep itu saudaranya mual. Benci. Keberadaan kita di situ itu kira-kira bikin orang seneng apa? Senep. Kalau senep ya na'udzubillah, kalau seneng alhamdulillah. Jangan-jangan suatu saat nama kita disiarin di masjid, orang-orang pada innalillah. Jangan-jangan malah ngucap alhamdulillah. Walhamdulillah akhirnya kan, oh kan. Ya Allah, wallahu alam bisawab. Insyaallah disambung kembali. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan terjawab pertanyaan dari ibu-ibu yang bertanya tadi. Dan kita akan lanjutkan lagi obrolan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Di segmen ketiga kita akan kembali mendengarkan materi dari Pak Ustadz. Mungkin tadi ada materi-materi yang belum sempat terjawab ataupun belum sempat disampaikan. Sekaligus kita akan mendengarkan closing dan juga kesimpulan terkait materi yang kita bahas pada pagi hari ini, yakni koreksi diri. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, bahwa dalam keseharian kita yang kita lakukan ini perlu evaluasi, perlu koreksi. Tujuannya apa? Untuk perbaikan. Sahabat Abdullah bin Umar beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Evaluasilah dirimu, koreksilah dirimu sebelum nanti dikoreksi oleh Allah. Kalau kita mengkoreksi diri kita sendiri saat ini di dunia, mungkin bisa dengan bantuan teman kita, saudara kita, jamaah majelis taklim kita masih ada kesempatan untuk perbaikan. Maka di segmen sebelumnya saya katakan orang-orang hebat itu adalah orang yang mau mengkoreksi diri. Dengan mungkin kalau ia tidak merasa mampu mengoreksi diri, ia tanya ke teman-temannya, tanya ke gurunya. Misalnya di majelis taklim ada ustazah, saya ini baca Qur'annya gimana ya? Oh udah lumayan, tinggal makhrajnya dibetulin dikit-dikit. Tapi kalau orang yang enggak maju, orang yang enggak sukses itu,
Nggak pernah mau nanya, ya pokoknya diem aja, dikirainya mah dia paling hebat. Padahal bacaannya bikin perut senep Ibu ya. Nah, bikin senep perut. Loh, orang kalau yang baca Qur'annya bisa, itu ngedengerin orang baca Qur'an salah mulu, itu kan perut jadi senep. Nggak nyaman di perut. Qabla an tuhasabu, kalau nanti sudah dikoreksi oleh Allah, nggak ada waktu lagi untuk perbaikan. Ya wes, kalau baik surga, jahat jelek neraka. Lah kalau sekarang masih ada waktu. Juga dalam ayat Al-Qur'an tadi dibacakan oleh qari kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini mengajarkan kita untuk menatap masa depan, merencanakan masa depan. Lah, perencanaan itu kan diawali dari sekarang. Lah, dari sekarang itu kalau memang kemarin-kemarin ke belakang ada yang salah, diperbaiki. Yang sudah pas tinggal ditambah, yang kurang yang pas ditambah kualitasnya, kalau yang kurang ditambah, yang jelek buang. Lah, bisa tahu itu dengan cara muhasabah atau koreksi diri. Para sahabat ketika datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sering menanyakan, ya Rasul, kurang saya apa ya? Para ulama-ulama dulu ketika nyantri bertemu dengan gurunya, bertemu dengan sahabatnya, yang sering dipertanyakan, kekurangan saya apa ya? Itu. Lah, kita itu kadang ya tadi mungkin di segmen sebelumnya tadi saya sudah bilang, banyaknya kita itu kalau ditunjukkan kekurangan kita malah marah. Dikirainya orang yang menunjukkan kekurangan kita itu benci, syirik. Syirik apa? Iri dengan kita. Padahal logikanya kan begini Bu, misalnya baju kita di belakang ini ada najis, kalau nanti dipakai buat sholat kan tidak sah. Lah, kita sangat berterima kasih kalau ada yang bilang, Bu, itu kok mukanya di belakang ada najis ya. Itu kan penyakit kan ibaratnya tadi. Lah, harusnya kita berterima kasih, jangan kok orang yang dasar lu syirik aja nggak bisa mau beli mukena kayak gini ya. Bukan begitu. Orang yang mengingatkan kita harus kita berterima kasih. Bahkan wallahu alam, lupa saya nama ulamanya itu, ketika dia ada yang mau ngingetin, dikasih hadiah. Mas, kamu kayaknya kalau sholat sudah bagus, cuman kalau sujud kepanjangan, ngabisin tempat orang di depannya misalnya. Alhamdulillah, kasih 50.000 gitu. Nah, besok-besok begitu. Ibu baca Qur'annya bagus, bagus. Cuma sayang makhrajnya kurang pas, cepek toh. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz, Masya Allah, luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Pak Ustadz pada pagi hari ini terkait dengan muhasabah diri, koreksi diri, dan juga introspeksi diri. Mudah-mudahan dari materi Pak Ustadz bisa kita amalkan, sepulang dari sini kita bisa lebih bijak untuk mengoreksi diri. Lebih banyak mengoreksi diri dibanding mengoreksi orang lain. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa terus saksikan Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Riswanto setiap hari jam 5 pagi hanya di Sinpo TV. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.
Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah